Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولقد قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد فبشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakum Allah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, Majlis Ta'lim Babur Rahmah yang sedalam lindungan dan penjagaan Allahu Jalla Jalaluh, melanjutkan kajian kita pembacaan Kitabul Jami', kitab yang disusun oleh Al-Hafidh Al-Allamah Amirul Mu'minin fi ilmi al-hadis Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah rahmatan wasi'ah, yang dimana kita masih membahas bab yang kelima, bab at-targhib min makarimil akhlaq, bab yang berisi dan menjelaskan tentang spirit dan motivasi agar kita semua berakhlak yang mulia atau berakhlak yang baik. Kita masih membahas hadis yang pertama berkaitan tentang perintah jujur dan larangan dusta. Nah, biasanya kalau berkaitan dengan kejujuran dan juga berkaitan tentang masalah dusta, itu identik dengan pedagang. Maka secara khusus pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan bagaimana kita itu harusnya menjadi pembisnis atau pedagang yang baik, jujur, al-amin, dan terpercaya. Jangan sampai kita tersebut menjadi pedagang yang na'udzubillah, di dalamnya ada khida', ya, tipu menipu, di dalamnya juga apa? Ada dusta. Makanya Rasulullah SAW membanggakan para pedagang yang jujur lagi terpercaya, sebagaimana yang disebutkan di dalam satu hadis yang sahih, hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi SAW bersabda, at-tajiru as-saduqu al-aminu ma'an nabiyyina was-siddiqina wasyuhada. Para pedagang atau pedagang yang jujur lagi terpercaya itu nanti berada di surganya bersama para nabi, bersama para rasul, kemudian bersama as-siddiqin, orang-orang yang jujur dan benar dalam masalah keimanan, dan juga bersama para syuhada. Nah, ini tidak lain adalah satu kenikmatan yang sangat luar biasa bagi para pedagang yang jujur, bagi pedagang yang terpercaya, bagi pedagang yang amanah. Jaminannya apa? Surga. Maka secara otomatis seseorang yang berdagang itu tidak lain dia sedang melakukan satu ibadah, satu amal soleh. Asal ketika dia berbisnis dan berdagang tersebut, dia membangunnya di atas kejujuran, di atas keamanahan, dan juga tentunya di atas kepercayaan yang baik. Sebaliknya, ya, para pedagang-pedagang yang tidak jujur, para pedagang yang tidak amanah, ancamannya sangat luar biasa.
Bahkan disebutkan di dalam satu hadis yang sahih ya, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad dan juga oleh Al-Imam Ibn Hibban serta oleh Al-Imam Hakim dalam kitab Mustadrak beliau dari hadis sahabat yang mulia Abdurrahman bin Sibil Al-Ansari radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi SAW bersabda, inna tujara humul fujjar. Allahu akbar. Sesungguhnya para pedagang itu kebanyakannya adalah orang-orang pendosa, orang-orang yang suka bermaksiat. Naam. Qila ya Rasulullah, awalaysa qad ahallallahu al-bai'a? Wahai Rasulullah, bukankah Allah Jalla wa Ala menghalalkan jual beli? Bukankah Allah Jalla wa Ala menghalalkan ya dagang? Qala Rasulullah SAW menjawab, bala, benar. Allah Jalla wa Ala menghalalkan bisnis, menghalalkan jual beli dan dagang. Walakinnahum yuhaddisuna fayakdzibun. Tetapi mereka para pedagang kebanyakannya itu ya, mereka berkata-kata, mereka berbicara, tapi di dalamnya ada kedustaan. Wa yahlifun, bahkan untuk melariskan dagangannya mereka berani bersumpah atas nama Allah Jalla wa Ala, tapi di atas kebohongan. Ujung-ujungnya wa ya'thamun, mereka itu menjadi pendosa atau berdosa. Nah inilah yang menyebabkan para pedagang itu rata-rata adalah orang yang fajir, para pendosa. Ini juga ancaman yang buruk kepada para pedagang, disebabkan ketika dia berbicara lalu bohong, ketika dia menjelaskan dagangannya tapi dusta, dan ketika bersumpah tujuannya untuk melariskan dagangannya tapi dusta, maka dia dipastikan berdosa dan ancamannya adalah siksa api neraka. Bahkan disebutkan dalam satu hadis yang sahih, hadis dari Rifa'ah radhiyallahu anhu, semoga Allah Jalla wa Ala meridai beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna tujara yub'asuna yaumal qiyamati fujjaran illa man ittaqallaha wa barra wa sadaqa. Sesungguhnya para pedagang itu dibangkitkan pada hari kiamat sebagai orang-orang fajir. Fajir itu artinya pendosa, kecuali yang sanggup bertakwa kepada Allah dan bersikap baik lagi jujur. Maksud ittaqallaha, mereka itu berdagang dalam keadaan ya di atas ketakwaan. Artinya tidak ada transaksi yang haram yang mereka lakukan, dan tidak ada juga barang yang haram yang mereka jual. Berarti dia tersebut ketika berbisnis dan berdagang dalam keadaan bertakwa. Wabarra, dan dalam berbisnis, dalam bertransaksi selalu baik. Artinya ada kejujuran di dalam sumpahnya, ada kejujuran di dalam ungkapan dan percakapannya dan penjelasan dia berkaitan dengan dagangannya. Karena banyak dari para pedagang yang suka bersumpah begini dan begitu, tapi ternyata mereka tidak jujur, tetapi mereka tersebut dusta, tetapi sumpahnya di atas kebohongan. Artinya ya adalah jujur dalam masalah perdagangan, yang diartikan barra, artinya baik dalam berdagang, artinya jujur dalam perdagangan. Nah hadis ini juga menjelaskan ya secara ungkapan langsung wasadaqa, artinya jujur dalam berdagang. Hadis ini menunjukkan bahwasanya perdagangan itu adalah ibadah yang sangat luar biasa. Meskipun itu satu pekerjaan dunia, tetapi pekerjaan dunia ini bisa menyebabkan seseorang bisa masuk ke dalam surga, dan bisa menyebabkan seseorang juga bisa masuk ke dalam neraka. Dengan dagang bisa memasukkan dia ke dalam jannah dan surganya Allah Jalla wa Ala, ketika dia berdagang di atas ketakwaan, ketika dia berdagang di atas kejujuran, ketika dia berdagang di atas keamanahan, maka jaminannya surga. Bahkan surganya sama dengan surganya para anbiya, para nabi, yaitu surga Firdausil A'la. Berkumpul dengan para nabi di surga tersebut, berkumpul dengan para siddiqin, orang-orang yang jujur dan benar dalam masalah keimanan, dan berkumpul juga dengan para syuhada. Tapi sebaliknya, para pedagang yang membangun bisnisnya bukan di atas ketakwaan, malah membangunnya di atas kemaksiatan. Ketika dia menjelaskan tentang apa yang dia bisniskan, dia selalu menyisipkan kebohongan dan dusta. Dan kemudian ketika bertransaksi, dia tersebut selalu khianat, tidak ada amanahnya sama sekali. Dan maaf, ketika dia tersebut dipercaya ya oleh orang yang menjadi kolehannya,
atau orang yang membeli dagangannya, tapi ujung-ujungnya dia tersebut ya mengingkari atau mengkhianati kepercayaan orang tersebut. Nah, pedagang-pedagang yang seperti ini, yang tidak ada amanah, yang tidak ada kejujuran, yang dia tersebut membangun dagangannya dan bisnisnya di atas kemaksiatan, maka siksa api neraka menanti dia. Maka oleh sebab itu, siapapun di antara kita, bapak dan ibu yang berbisnis, berdagang, kita berusaha ya untuk menjadi pedagang yang jujur, pedagang yang amanah, pedagang yang terpercaya. Ya, meskipun kita mendapatkan laba yang sedikit, tapi pahala besar menanti kita, yaitu jaminannya apa? Surga. Oleh karenanya, ya kita paham ya, di antara tempat yang paling dibenci oleh Allah Jalla wa Ala itu apa? Pasar. Kenapa? Karena di dalam pasar banyak orang yang berbohong, bukan begitu? Banyak yang berdusta, banyak orang yang berbicara jauh dari kebenaran, dan sering terjadi apa? Penipuan. Sering terjadi juga pengkhianatan. Maka bisa jadi seseorang yang sudah masuk ke dalam perdagangan, namun bisa jadi menjerumuskan dia ke dalam apa? Siksa api neraka. Wallahu a'lam bissawab. Nah, ini sebagai mukaddimah. Hendaknya kita itu menjadi apa? Pedagang yang baik. Nah, hendaknya para pedagang menjaga dan memegang erat 4 perkara berikut ini. Kalau kita ingin dianggap menjadi pedagang yang sukses secara dunia dan akhirat, ya, pegang 4 sifat berikut ini. Yang pertama, menjaga amanah. Yang pertama, menjaga apa? Amanah. Menjadi orang yang al-amin, terpercaya. Yang kedua adalah as-sidqu, jujur dalam berbicara. Jujur sumpah ketika menjelaskan bisnisnya dan dagangannya. Kemudian ketika berbisnis, ketika berdagang, dia tersebut memiliki akhlak yang baik. Sikap atau attitude yang bagus, yang baik. Kemudian yang terakhir, menjaga diri dengan memakan yang halal. Artinya dia berbisnis. Subhanallah, terkadang akibat dia membangun bisnisnya bukan di atas ketakwaan, tapi malah di atas kemaksiatan, seperti berdusta dalam masalah bertransaksi atau khianat, ya, berkaitan tentang apa yang sudah disepakati. Maka apa yang dia hasilkan dari pengkhianatan, dari kedustaan tadi, maka adalah sesuatu yang haram. Nah, kita tidak mau seperti itu. Kita menjaga diri kita dengan cara apa? Memakan yang halal saja dan menjauhkan diri kita dari yang haram. Nah, 4 landasan pegangan para pedagang tadi hendaknya kita pegang erat-erat sampai kita meninggal dunia. Nah, barang siapa yang sanggup berpegang teguh dengan 4 landasan tadi atau 4 sifat tadi, maka janganlah dia merasa khawatir. Meskipun telah luput darinya dari berbagai macam keuntungan atau hal-hal yang menggiurkan dalam perdagangan yang digelutinya, hendaklah dia tetap berpegang teguh dengan 4 perkara tadi. Yang pertama apa? Hifdzu amanatin. Menjaga amanah. Menjaga amanah maksudnya apa? Seseorang pedagang dalam muamalahnya, dalam transaksinya selalu menjaga amanah. Dalam muamalahnya ketika berbisnis, dalam transaksi yang dia lakukan ketika berdagang, selalu di atas amanah. Baik berkaitan erat dengan hartanya orang lain, ataupun dengan transaksi sanksinya. Baik berkaitan dengan harta orang, maupun dengan apa? Transaksi-transaksi yang dia lakukan di dalam bisnisnya tersebut. Terutama ketika mengadakan kerja sama, ketika dia ada join dengan sahabatnya atau dengan pedagang yang lain, maka amanah itu harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Betapa banyaknya yang kita saksikan ya di kehidupan dunia ini. Ketika orang itu melakukan kerjasama dalam berbisnis, dalam berdagang, tapi ujung-ujungnya apa? Tidak amanah. Ya, tidak amanah. Satu sama lain saling berkhianat. Dan itu diingatkan oleh Allah Jalla wa Ala dalam surah Shad ayat 24. Wa inna katsiran minal khulata'i la yabghi ba'dhum 'ala ba'din illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa qalilun ma hum. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada ya orang lain,
ketika dia tersebut apa? Berbisnis. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, dan hanya sedikit, dan hanyalah sedikit mereka yang begitu. Nah, ini diterangkan oleh Allah Jalla wa'ala di dalam surah Shad ya. Dalam surah Shad ayat ya 24. Ayat 24. Surah Shad ayat 24. Naam ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala. Ini mengingatkan kepada kita semua, hendaknya ketika kita berbisnis, ketika kita tersebut berdagang ya, jangan sampai kita tersebut ya di dalamnya tersebut ada apa? Pengkhianatan. Karena kalau sampai ada pengkhianatan, maka na'udzubillah min dzalik ya, dosanya adalah dosa besar ya, subhanallah. Naam, wa inna katsiran minal khulata'i la yabghi ba'duhum 'ala ba'din illa alladziina aamanu wa aminus shalihat wa qalilum ma hum. Allahu akbar. Naam. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada orang lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan. Orang yang beriman tidak mungkin dia bersikap zalim. Orang yang selalu beramal saleh tidak mungkin melakukan kezaliman. Hanya sedikit mereka yang begitu. Artinya rata-rata ketika berbisnis, berdagang itu ada kezaliman di dalamnya. Ayat ini menjelaskan banyak sekali orang-orang yang dalam perdagangan atau dalam jual beli atau bisnis atau usaha yang dia kerjakan ternyata menzalimi satu sama lainnya. Di antara mereka ada yang tidak amanah. Ada juga yang bertransaksi haram dengan sembunyi-sembunyi. Ada juga yang membuat perusahaan di dalam perusahaan itu sendiri. Ada juga yang sudah diberikan amanah, ternyata dia tersebut mengembangkannya sendiri tanpa persetujuan dari yang bersangkutan atau yang dengan orang yang dia bekerja sama tadi itu. Intinya dari semua perbuatan itu kita katakan apa? Tidak amanah. Bapak, Ibu, kalau kita sudah diberikan satu amanah ya, hendaknya kita berusaha untuk menjalankannya. Apalagi yang berkaitan dengan masalah kerjasama atau join tadi itu. Jangan sampai kita tersebut membangun perusahaan di atas perusahaan yang sudah ada. Padahal kita sudah berjanji dengan koleha kita atau dengan orang yang kita bekerja sama dengannya. Ya, bahwasanya kita akan menghidupkan dan juga akan memajukan ini perusahaan. Ya, kemudian juga menjalankan apa yang telah disepakati. Nah, mari kita melihat ya tentang kelakuan sebagian orang-orang itu. Ya, sudah banyak terjadi di antara sebagian kita bahkan yang tidak amanah ketika melakukan apa? Kerjasama. Banyak sekali curhatan, keluh kesah dari antum kepada ustadz ya. Bagaimana temannya yang satu kajian kadang mengkhianati dia. Padahal dikatakan sudah mengaji dan seterusnya. Makanya saya selalu mengatakan belum tentu loh orang yang sudah mengaji itu memiliki rasa keamanahan. Terkadang subhanallah ada sifat-sifat yang timbul lagi dari dirinya berkaitan dengan keburukan. Itu apa? Tidak amanah. Maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika dia tersebut ingin memilih ya sahabatnya untuk apa? Untuk menjadi gubernur ya di suatu provinsi yang dia kuasai, di suatu daerah yang dia kuasai. Umar mengumpulkan para sahabat-sahabatnya. Siapa kira-kira orang yang paling layak untuk aku pilih menjadi gubernur di daerah ini? Ada yang mengusulkan si fulan saja. Kenapa? Oh, si fulan salat duhanya rajin. Tahajudnya, qiyamul lailnya juga apa? Rajin. Kemudian puasanya juga bagus. Dia aja sudah yang menjadi apa? Yang menjadi gubernur di situ. Umar cuma bertanya 2 pertanyaan. Apakah antum pernah safar dengan dia? Oh belum, aku tidak pernah safar dengan dia. Kemudian
Apakah engkau tersebut pernah bermuamalah fulus dengan dia? Oh, aku enggak pernah juga bermuamalah fulus dengan dia. Kata Umar, jangan engkau bilang dia itu baik sampai engkau sudah melakukan safar dengan dia. Kenapa? Karena orang ketika safar itu wujud aslinya kelihatan. Ketika safar nih Bapak Ibu, wujud aslinya apa? Kelihatan. Betul-betul perhatian dengan kita, betul-betul dia sayang kepada kita, betul-betul memang membantu kita dan seterusnya. Itu ketahuan ketika apa? Ketika safar. Wujud aslinya apa? Kelihatan. Nah, begitupun juga seseorang itu akan ketahuan wujud aslinya ketika bermuamalah masalah fulus. Coba deh antum join dengan dia. Kalau dia memang baik, dia pasti amanah. Kan seperti itu. Ternyata tidak amanah. Jangan bilang orang itu baik, kata Umar bin Khattab, sampai engkau melakukan safar dengan dia, sampai juga antum tersebut melakukan bisnis dengan dia atau kerjasama perdagangan dengan dia. Wallahu a'lam bissawab. Nah, hati-hati ya, jangan sampai tidak amanah. Apalagi jika semakin banyak jumlah orang yang berkongsi dan bekerja sama dalam membuka perusahaan, itu subhanallah harus dikuatkan lagi amanah. Makanya Bapak, Ibu, kalau kita ingin menjaga pertemanan kita ini, sudahlah berbisnis sendiri aja. Terkadang subhanallah kita kan dekat banget dengan dia, jalan kemana-mana dengan dia. Tapi kadang pertemanan itu hancur. Kenapa? Akibat kita kongsi dengan dia. Ternyata salah satu dari teman tadi yang bersahabat, yang bestie banget tadi, ada yang khianat. Membuat teman yang rafiknya dia itu, hamimnya dia tadi, bestinya dia tadi apa? Subhanallah menjadi ilfil dengan dia. Sehingga menjauh. Sehingga kekacauan pertemanan itu pun terjadi. Begitupun juga Bapak dan Ibu. Jangan sekali-sekali join itu dengan keluarga. Apalagi dengan saudara sekandung. Masalah besar nanti yang kita hadapi. Subhanallah. Begini ya Bapak Ibu. Subhanallah, kita bersaudara, satu darah. Hendaknya dijaga. Dan ingat, fulus itu enggak bersaudara. Artinya hati-hati antum. Ketika misalnya dia ingin join dengan kita, ya udahlah. Kita tahu sifat saudara kita itu ya begini dan begitu kan, seperti itu. Memang diuntungkan kadang kalau kita bermuamalah dengan dia tersebut. Tetapi memang terkadang kita khawatirnya kalau dalam perjalanan kita berbisnis dengan dia tadi itu ada persoalan. Ujung-ujungnya kan persoalan itu tidak hanya sekedar di dalam masalah bisnis. Beda dengan orang lain. Kita nggak ketemu hari-hari dengan dia kalau terjadi kekacauan dengan kita. Tapi kalau dengan saudara kita atau kerabat kita, ya ada kawinan kerabat dia datang ketemu lagi. Masa kita nggak teguran? Terasa nggak mungkin. Atau mungkin terjadi kekacauan yang lainnya. Nah, maka oleh sebab itu ya kita berusaha berbisnis sendiri saja. Wallahu a'lam bissawab. Nah, perdagangan ya apapun ya, membuka perusahaan, restoran, travel haji umrah ya atau usaha apapun yang ternyata ada di antara mereka itu apa? Yang tidak amanah. Subhanallah, bahkan sekolahan. Saya pernah mendapatkan bahkan bukan murid ini, ustadz antar ustadz. Bukan sekolahan. Ya awalnya sih Masya Allah. Ya ini teman dekat banget. Sampai dia mengatakan sikat gigi dia, ana pakai juga. Sikat gigi ana, dia pakai juga. Saking dekatnya. Bukan masalah sabun lagi. Kalau sabun kan enak ya kan? Seperti itu. Nah, ini sikat gigi bergantian. Saking dekatnya. Luar biasa. Allahu Akbar. Ya ini realitanya begitu. Ya, ketika sekolahan tersebut lumayan maju. Subhanallah. Kemudian ya, kalau di dalam ya satu sekolahan tersebut ada dua nakhoda, ya itu akan terjadi kekacauan kan, seperti itu. Ya, kecemburuan sosial kadang ada, hasadnya juga ada, apalagi berkaitan dengan kepentingan-kepentingan. Bapak, ibu, kita ini semakin berkeluarga, ya kita sudah kawin, sudah menikah, sudah punya anak. Kepentingan-kepentingan dunia juga kuat, bukan begitu, Ibu? Kepentingan-kepentingan dunia itu kuat banget. Dulu antum dalam masalah fulus biasa-biasa saja. Tapi ketika sudah beristri, ketika sudah punya anak, apalagi anaknya banyak, kebutuhan-kebutuhan itu kan banyak juga. Sehingga membuat antum ingin melakukan satu usaha apapun yang kira-kira untuk menopang dan mencukupi keluarga antum dan kebutuhan istri dan anak antum.
Sehingga membuat antum itu ingin dalam apapun maju dan seterusnya. Boleh saja begitu, tapi tetap di atas keamanahan. Jangan sampai seperti sahib kita tadi itu, sudah maju terjadi kekacauan, akhirnya berpisah. Ya, yang katanya sikat giginya sama tadi, subhanallah, tidak teguran. Akibat masalah bisnis sekolahan tadi itu. Nauzubillah min dzalik. Makanya sudahlah kita katakan, lebih bagus kita menjaga diri. Ya, kecil, hasilnya nggak ada masalah. Kita kan ingin join dengan dia itu kenapa? Ya karena begini-begini. Kita nggak tahu dalam perjalanan hidup ini ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kadang antum titip sama ustadz. Ingat ya, ustadz itu ahlinya dalam masalah agama. Bukan aslinya dalam masalah dagang. Antum bedakan. Si ustadz mungkin paham hukum halal haram. Ustadz mengerti banget yang mana perintah, yang mana larangan. Tapi ketika menjalankan bisnis, ya ustadz nggak ngerti. Jangan antum titipkan fulus antum dengan ustadz. Ustadz itu baik. Tapi ketika dia tidak paham berkaitan dengan bisnis dan dagang, akan terjadi kekacauan yang membuat antum tadi mungkin marah, mungkin akan ya lebih daripada itu kita katakan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Makanya orang yang tidak mampu, tidak sanggup akan sesuatu hal, jangan coba-coba untuk melakukannya. Ya, jangan coba-coba untuk melakukannya. Terkadang di antara kita itu ya ada istilah itu, out of the box. Ya kan? Maksudnya keluar dari apa yang menjadi kebiasaan dia kan? Kita kan kebiasaannya memang ahli dalam masalah ayat-ayat, hadis-hadis, hukum-hukum. Tahu-tahu mencoba untuk join dengan seseorang. Terkadang hal itu masuk akal, bisa, karena dia ingin maju secara dunia, gak ada masalah. Tetapi orang yang sifatnya tersebut tidak mengetahui tentang masalah ilmunya, jangan coba-coba deh. Apalagi antum subhanallah menitip uang yang banyak kepada dia. Dia jujur insya Allah. Tapi dikarenakan dia tidak ada ilmunya untuk menjalankan, menjadi apa? Seakan-akan dia tidak jujur. Makanya itu perlu kita jaga ya, subhanallah. Kalau kita nggak paham, nggak ada, jangan, subhanallah. Banyak di antara sahib-sahib kita itu pingin titip fulus, Ustaz gimana Ustaz? Jangan ke ana deh, ana nggak ngerti apa-apa. Nggak apa-apa, kalau rugi nggak ada masalah, jangan. Begitupun juga kita kadang diamanahin pesantren. Gak, ana bukan ahli. Toh juga ana ada keterikatan dengan Babu Rahmah, dengan Babu Salam, terikat juga dengan Imam Nawawi dan seterusnya. Ana tuh bukan ahli yang subhanallah ngerem aja di pesantren tuh gak bisa. Jangan, nanti antum marah sama ana. Hubungan kita jadi gak baik. Ya kita apa adanya. Banyak orang yang berani mengembang, enggak, ana terima, ana siap ini. Tapi ternyata dia gak ngajar di situ. Dia tersebut juga kurang perhatian dengan murid dan santri yang di situ. Ini kan juga tidak amanah. Lebih bagus enggak lah, sama dengan jabatan kan. Kalau kita memang tidak ahlinya, jangan dipegang itu jabatan. Sama dengan misalnya, Ustaz jadi mudir Ustaz ya. Di mana? Di daerah sini. Pesantren? Enggak. Ana tidak ahli. Ana jadi pembina atau penasehat sajalah. Kalau untuk mengurusi, ana tidak ahlinya. Kasihkan ke orang lain. Ana mungkin bisa memberikan nasihat, jangan. Tapi untuk menjalankan harus ngurusi ini ke sini. Enggak. Ana kesian sama ibu-ibu ar-rahmah. Itu tante-tante ana tinggalkan. Ana enggak mungkin banget itu. Enggak mungkin sudah. Udahlah antum cari ustadz yang lain yang betul-betul bisa duduk di pesantren, bismillah. Yang betul-betul amanah, yang bisa untuk menjaga dan merawat ini pesantren dan memajukannya, bismillah. Pilih orang tersebut meskipun dia enggak terkenal. Dia lebih pintar, lebih ahli mungkin dalam masalah itu. Kenapa? Karena kalau satu persoalan atau sesuatu hal diserahkan bukan pada ahlinya, kata Nabi apa? Tunggu saat kehancurannya. Idza usnidil amr ila ghairi ahli fantadhu sa'ah. Apabila sesuatu hal diserahkan bukan pada ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya. Bukan ahlinya gimana? Subhanallah. Antum nih nyuruh anak saat kita punya TK nih. Muridnya ya 10.000 Ustaz. Antum jadi mudir di situ ya. Jangan anak. Sudah istri antum aja yang ahli kan dia ya ilmunya itu ada berkaitan dengan masalah kuliah pendidikan. Serahkan. Anak tuh orang yang enggak sabaran sama anak-anak. Jangan. Antum cari yang lain aja. Ngomong apa adanya.
Lebih bagus memaksakan diri buat apa nama, mau nonjol, oh si fulan ini begini. Enggak. Tapi di akhirat kita subhanallah jadi masalah nanti. Waliyadzubillah. Jangan ditanya loh. Ya, jangan antum merasa bahwasanya apa yang diamanahkan kepada kita, yang dianggap antum biasa-biasa saja, itu tidak ditanya oleh Allah Jalla wa'ala. Dipastikan itu akan ditanya oleh Allah Jalla Jalaluh. Nah, seperti itu. Nah, termasuk membangun sekolahan, join dengan teman, dengan sahib ya. Katanya sehati, satu sikat gigi tadi, satu sabun, satu kamar, macam-macam, satu sandal, bahkan pakaian gantian. Kacau juga. Kenapa? Karena memang subhanallah, ya, orang tambah lama itu tambah perubahan tuh ada. Apalagi subhanallah berkaitan dengan masalah ya kelangsungan hidup ini bisa merubah apa? Seseorang. Sikap, dia menikah, dia punya anak, itu bisa merubah seseorang kan seperti itu. Mudah-mudahan perubahannya itu adalah perubahan yang baik, bukan perubahan menjadi orang yang jahat atau orang yang buruk. Wallahu a'lam bissawab. Nah, maka seseorang berusaha ya untuk menjaga amanah, karena amanah ini akan ditanya di hadapan Allah Jalla wa'ala pada hari kiamat kelak. Dan ikhwan dan akhwati fiddin a'azani wa'azakumullah, dan perlu juga dicamkan ya, hendaknya seseorang tetap amanah. Seseorang itu hendaknya selalu istiqamah dengan keamanahannya, meskipun ada orang lain yang berkhianat kepadanya. Ya, meskipun apa? Ada orang yang lain yang berkhianat kepadanya. Berdasarkan sabda Nabi kita Muhammad SAW, Addil amanata ila man i'tamanaka wa la takhun man khanaka. Tunaikanlah amanah kepada pemiliknya dan janganlah berkhianat kepada orang yang berkhianat kepadamu. Nabi SAW mengingatkan kepada kita, baik dalam kerjasama ataupun dalam jual beli atau bisnis, jika ada orang berkhianat kepada kita, maka janganlah kita membalasnya dengan berkhianat pula. Apabila ada orang yang berkhianat kepada kita, maka kita berhak untuk menuntut hak kita. Dan ini hukumnya apa? Boleh. Karena menuntut hak, tetapi jika khianatnya dibalas dengan khianat pula, maka ini tidak dibolehkan. Lihatlah akhlak yang luar biasa dari Nabi SAW. Sebelum beliau diangkat menjadi seorang Nabi dan Rasul, banyak kaum kafir Quraisy menitipkan barang-barang yang berharga kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka tidaklah menitipkan kepada Nabi, kecuali karena mereka sangat mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah Al-Amin, orang yang sangat terpercaya. Bukankah Rasulullah SAW sebelum diangkat menjadi Nabi, Nabi Muhammad SAW itu digelari oleh penduduk ya Mekah sebagai apa? Al-Amin, artinya orang yang terpercaya. Karena itu ya, dan sebab itulah orang-orang kaum kafir Quraisy menetapkan dan menitipkan barang-barang berharga mereka kepada Nabi kita Muhammad SAW. Itu pun berkelanjutan ya setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi seorang nabi dan mendakwahkan dakwah ini. Meskipun mereka mulai ya memusuhi Rasulullah SAW, namun mereka tetap menitipkan apa? Barang-barang mereka kepada apa? Nabi Muhammad SAW. Padahal sudah ada tuh ya muncul kebencian kepada Rasulullah, muncul ketidaksukaan kepada Nabi Muhammad SAW, muncul ya sifat permusuhan kepada Nabi Muhammad. Tapi karena dia dalam hatinya itu kan gak bisa mengingkari, Nabi Muhammad ini memang jujur, Nabi Muhammad ini orang yang terpercaya, Al-Amin. Subhanallah, mereka masih menitipkan lah, meskipun belum masuk Islam. Nah, ini merupakan suatu hal yang sangat menakjubkan ya, yang datangnya dari Nabi SAW. Ini sifat yang sangat luar biasa dari Nabi kita Muhammad SAW. Sampai akhirnya ketika Nabi Muhammad SAW berhijrah secara diam-diam. Bayangkan pada saat itu kan pengorbanannya itu apa? Nyawa loh. Pengorbanannya itu nyawa. Nabi Muhammad bisa saja kan meninggalkan barang-barang mereka berharga di Mekah tanpa harus menginformasikan barang itu ada di situ. Bisa saja agar bisa keluar dari kota suci Mekah dalam kondisi yang selamat untuk menuju kota suci Madinah. Ya, subhanallah. Tapi apa yang terjadi? Kita katakan Nabi Muhammad SAW tetap beramanah. Barang-barang berharga yang dititipkan kepada beliau tersebut, yang berada di rumah beliau tersebut, untuk dikembalikan kepada pemiliknya. Nabi tidak membawa barang tersebut lari ya
ya untuk dibawa lagi ke kota suci Madinah. Tidak dilakukan oleh Nabi SAW. Padahal ya kaum kafir Quraisy itu apa? Berkhianat loh kepada Nabi Muhammad SAW. Sangat berkhianat kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi beliau tidak membawa barang-barang tersebut. Justru Nabi Muhammad SAW menugaskan Ali bin Abi Thalib ya untuk berhijrah belakangan. Kenapa? Nanti ya Ali, kamu tunggu dulu ya. Aku dulu yang berhijrah bersama Abu Bakar As-Siddiq. Nanti engkau menyusul. Kenapa? Karena Rasulullah menugaskan Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan barang-barang berharga milik kaum kafir Quraisy tadi untuk diserahkan kepada pemiliknya. Ali bin Abi Thalib mengembalikannya setelah 3 hari berhijrah Nabi Muhammad SAW. Ini menandakan apa? Bahwa barang-barang yang dititipkan oleh Nabi Muhammad SAW itu sangat banyak sekali. Setelah 3 hari baru selesai itu. Baru selesai. Barang-barang itu dikembalikan kepada pemilik sesungguhnya. Menunjukkan barang yang dititipkan kepada Nabi Muhammad apa? Sangat banyak sekali. Allahu Akbar. Bayangkan antum kalau kita dititipkan barang oleh orang yang kita paham memusuhi kita. Kita mau enggak? Enggak mau. Atau mungkin dia menitipkan barang. Kemudian terjadi persoalan dengan kita. Kita mungkin langsung mengembalikan, oke? Atau bisa jadi kita katakan kita enggak amanah. Orang itu enggak amanah juga, berkhianat kepada aku, malah membenci aku, malah dia tersebut gibahin aku dan seterusnya. Ya kan? Kita biarkan aja. Atau bisa jadi sebagian orang membawa lari itu barang. Bukan begitu? Atau paling tidak dia biarkan, mau hancur mau apa, terserah saja. Tapi tidak dengan Nabi Muhammad SAW. Beliau tugaskan Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan itu barang. Sampai waktu untuk mengembalikan barang tersebut kepada kaum kafir Quraisy, kepada pemilik yang sesungguhnya, itu waktunya sampai 3 hari. Menunjukkan apa? Barang yang dititipkan kepada Nabi Muhammad SAW itu sangat banyak. Makanya hati-hati mereka itu, kalbu-kalbu mereka itu yakin Nabi Muhammad itu memang seorang Nabi. Al-Amin, dipercaya oleh mereka. Buktinya Nabi Muhammad menjadi Nabi, menjadi Rasul, tetap saja mereka menitipkan apa? Barang. Dan lucu mereka itu. Memusuhi Nabi, tapi barang tetap dititipkan kepada Rasulullah SAW. Waliyadzubillah. Nah ada sebagian orang, apabila bekerja sama dengan orang lain, lalu dia berlaku jujur, maka dia pun akan berbuat baik kepadanya. Tetapi apabila dia berkhianat, maka dia pun juga akan berbuat apa? Khianat kepadanya. Tidak diragukan lagi, perbuatan ini tidaklah diperbolehkan. Justru yang seharusnya dilakukan apabila orang yang kita ajak untuk bekerja sama itu berlaku baik, maka kita tetap baik kepadanya. Tetapi apabila dia berkhianat, maka seharusnya kita waspada. Janganlah membalas khianatnya dengan khianat pula. Kita boleh menuntut hak kita, tetapi janganlah sampai membalasnya dengan berbuat khianat yang serupa. Nah makanya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, masalah amanah ini adalah masalah yang besar, terutama bagi orang yang memiliki kerjasama. Ya, orang yang punya apa ya, kita katakan koleha atau join dengan seseorang. Misalnya yang terjadi pada sebagian orang yang diberikan kepercayaan dari suatu perusahaan untuk mengadakan barang atau untuk membeli sesuatu barang. Ternyata dia melakukan apa? Subhanallah, permainan di situ dengan menaikkan harga barang atau yang semisalnya. Terkadang kan diamanahkan kita. Kemudian, Pak, notanya mau ditulis enggak? Enggak usah. Atau misalnya saya tanda tangan ya Pak, terserah tulis harganya berapa. Pernah enggak antum mendapatkan itu? Itu kelakuan Anda dulu Ustaz zaman dulu. Antum di antara antum ada yang ngomong begitu. Padahal antum dapat gaji, dapat upah, bukan begitu? Antum khianat terhadap perusahaan antum. Antum khianat terhadap bos antum yang memberikan kepercayaan kepada antum. Subhanallah, ada teman Masya Allah baik tuh, orang baik. Dia enggak mau. Ketika enggak, sesuai dengan harganya. Sesuai dengan apa? Harganya. Dia laporkan kepada bosnya. Jujur nih orang, bosnya juga sangat sayang dengan dia. Pernah suatu hari, orang tadi yang selalu beli barang di suatu misalnya apa, perusahaan misalnya. Perusahaan itu karena melihat kejujuran nih orang, dia mengasihkan hadiah mobil. Dia enggak mau untuk menerimanya. Sudahlah, kata pemilik perusahaan tersebut, tanyakan sama bos antum, atasan antum. Ya,
Semoga bos antum mengizinkannya. Hati ini kepingin punya mobil. Siapa yang gak mau? Mobil wah lagi. Dia tanya, bos, ini minta maaf sebelumnya bos. Ya, perusahaan itu ngasih aku mobil. Terima atau tidak terima? Maksudnya apa? Itu mobil dihadiahkan kepadaku. Ini orangnya ada di sini. Nah, orang itu kemudian menjelaskan, ini anak buah antum ini Masya Allah. Jujurnya luar biasa. Kami itu selalu ya, ada orang yang datang dari perusahaan-perusahaan apapun, itu selalu notanya itu kosong, gak ada tulisannya, angkanya itu. Nulis sendiri di situ. Ini orang sudah 20 tahun, dia tetap ya begitu saja. Jujur nih orang. Kata bosnya benar, ana tahu begaul dengan dia. Dia bilang, inti terima tuh hadiah. Itu halal, itu halal. Ana jamin ya seperti itu halal. Silahkan ambil. Baru dia ambil. Seandainya bosnya ngomong jangan ambil, enggak diambil sama dia. Kalau kita kan berantem sama bos. Apaan nih? Atau kita ngepakai info deh. Ngapain pakai info sama bos? Ini halal kok jelas kan? Kita dikasih hadiah misalnya seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Nah, banyak yang terjadi seperti itu. Nah, selain itu bisa saja seseorang mendapatkan tugas bisnis dengan menjadi wakil dari satu perusahaan tertentu dengan tugas membeli dan menjual barang tertentu. Ternyata dalam tugas tersebut dia mengatasnamakan perusahaan tersebut dengan dirinya atau memalsukannya tanpa sepengetahuan perusahaan dalam rangka meraup keuntungan yang besar. Ini adalah contoh perbuatan yang tidak amanah. Apabila perusahaan mengizinkan untuk mengambil keuntungan dalam jumlah tertentu, maka ini tidaklah menjadi masalah. Akan tetapi posisinya yang sebenarnya adalah sebagai wakil perusahaan. Maka tugasnya hanyalah membeli dan menjual saja dan tidak boleh mengambil untung dalam transaksi tersebut. Apabila dia mengambil untung tanpa sepengetahuan perusahaan, artinya dia tidak amanah dalam menjalankan tugas. Ini adalah contoh perbuatan yang tidak amanah. Semua perbuatan yang tidak amanah ini akan menjadi sumber makanan yang haram. Dan pada hari kiamat akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allahu Jalla wa'ala. Karena masalahnya bukan masalah yang ringan. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis dari jalur sahabat yang mulia. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, fa inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum. Sesungguhnya darah dan harta kalian haram atas kalian. Sesungguhnya harta kaum muslimin haram, tidak boleh ditumpahkan, dan harta mereka juga haram, tidak boleh diambil oleh sesama muslim lainnya. Apalagi kita ya melakukan khianat dengan saudara seiman. Kita bekerja sama dengan satu perusahaan. Oleh karenanya seorang muslim hendaknya apa? Selalu waspada, selalu berhati-hati dalam apa? Menjaga amanah. Nah, ini sifat yang pertama pedagang yang sukses secara dunia dan akhirat, yaitu apa? Amanah. Jelas ibu-ibu? Nah, ibu-ibu sih yang sering berantem ya dalam masalah bisnis dan dagang biasanya sih. Subhanallah, ketika kerjasama salah satunya nggak amanah dan seterusnya. Wallahu a'lam. Dan amanah ini kan tidak hanya sekedar dalam masalah bisnis dan perdagangan, dalam masalah persoalan apapun kita kerja dengan orang ya, amanah juga. Seperti itu, jangan sampai apa? Tidak amanah. Ya, kita kerja dengan orang dari jam 8 sampai jam 4 sore. Ya seperti itu. Selama jam-jam itu kita wajib kerja dengan dia. Tidak boleh melakukan sesuatu hal yang di luar dari pekerjaan kantor atau perusahaan, kecuali atas izin atasan kita atau pemilik dari perusahaan tersebut. Nah, ini kan sebagai apa? Amanah ya. Wallahu a'lam bissawab. Yang kedua, sidqu hadisin. Jujur dalam berbicara. Jujur apa? Dalam berbicara. Maksudnya ketika menjelaskan barang dagangannya. Subhanallah. Dalam satu riwayat dari Hakim bin Hizam radhiyallahu an, semoga Allah Jalla wa ala meridai beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana buriqa lahuma fi bai'ihima. Dua orang, ada penjual dan ada pembeli. Ya.
Dua orang di sini maksudnya apa? Penjual satu, pembeli satu. Memiliki hak untuk memilih selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan, maka diberkahi transaksi keduanya. Subhanallah. Wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bai'ihima. Namun jika keduanya menyembunyikan dan dusta, maka dihapus keberkahan transaksi keduanya. Maksudnya apa? Bayyana, penjual menjelaskan aib barang yang dijual. Jelaskan, ini barang begini, 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 begini. Subhanallah, ini berat. Gampang, Ustaz. Contoh penjual mobil. Jual bukan jual mobil baru. Mobil second, mobil yang sudah dipakai. Tahun berapa? Tahun sekian. Subhanallah. Tanyanya satu aja. Ini mobil pernah tabrakan enggak? Pernah ngantam apa gitu rumah orang atau ya tiang listrik dan seterusnya? Oh, enggak pernah. Bohong. Pernah terjadi sesuatu kan? Subhanallah. Berkaitan dengan itu. Ya, banyak sekali kita katakan. Nah, ini pernah mogok nggak di jalan? Oh, nggak pernah. Dan seperti itu. Ini kan pertanyaan yang wajar ya. Subhanallah ya. Ini yang kita lihat kadang. Atau berkaitan dengan mesin-mesinnya ya. Gimana mesinnya? Oh, bagus, masih bagus. Padahal sudah karatan. Ya. Ini bagus penjual apa? Penjual mobil. Gimana? Berani nggak dia menjelaskan itu? Dengan sejujur-jujurnya kan? Seperti itu. Terkadang di antara kita kan menyembunyikan dari apa yang kita jual tersebut. Nah, bahkan menutup-nutupin aibnya supaya barang dagangannya tersebut apa? Cepat laku. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab ya. Banyak di antara orang-orang tersebut yang tidak jujur dalam masalah seperti ini. Nah, belum lagi bisnis yang lainnya. Jualan. Jelas banget nih. Barangnya ini KW 2, KW 3, KW 4. Ibu-ibu sekali lagi ya, ini saya tegaskan. Jual barang KW itu haram. Kenapa haramnya? Zolim. Zolimnya di mana? Mengambil hak orang. Ibu mau nggak? Misalnya ibu jualan pastel. Pastelnya terkenal banget. Namanya pastel Mama Babu Rahmah. Jelas ya? Atau Umi Babu Rahmah. Ya seperti itu. Umi Babu Rahmah terkenal jual Masya Allah. Sampai ke Jaktim, Jaksel, Jakfood. Ya. Kemudian Jakut. Ya seperti itu. Terkenal banget. Akhirnya ada yang meniru. Sama percis. Namanya juga Umi Babu Rahmah juga. Ibu ridho enggak bu? Gitu bu. Ridho enggak? Enggak bakal ridho. Sama saya juga enggak ridho. Hak saya diambil. Sama dengan yang tadi. Tapi kan kafir juga yang jual Hermes. Kemudian apa tadi? Ya, Louis Vuitton. Ya, Gucci. Atau mungkin yang murahan Tumi. Ya seperti itu. Misalnya kan seperti itu. Allahu Akbar. Enggak boleh. Kecuali namanya apa? Berbeda. Kecuali apa? Namanya berbeda. Misalnya Harmas lemes misalnya kan seperti itu. Tumi jadi Tami misalnya. Apalah ya. Nah itu pun enggak udahlah. Itu kan kita menjelaskan. Oh subhanallah. Barang KW dijual dusta banget. Kita kan tahu. Kok harga yang ini kan segini kok murah banget sih kakak tuh jual ya. Apa dia jual apa istilahnya dalam kondisi jual rugi? Ternyata enggak. Ternyata subhanallah enggak jual rugi. Ternyata memang jual apa? Sesuatu yang memang KW. Kan lebih murah seperti itu. Ibu ini gaya-gaya tapi enggak ada modal. Ya kan? Harusnya kan beli yang betul-betul yang memang aslinya, bukan barang KW tadi itu. Wallahu a'lam bishawab ya. Ini baru ya penjelasan berkaitan dengan barang lagi. Berani enggak menjelaskan itu? Jujur enggak kita? Nah, subhanallah. Terkadang
banyak di antara orang tersebut yang tidak jujur dalam masalah yang seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Nah, kemudian pembelinya pun juga harus jujur juga. Ya, dalam hal apa disebutkan di sini oleh para ulama? Ya, seperti misalnya dia itu menjelaskan transaksi pembayaran. Insya Allah saya bayar pakai tunai ya. Nah, kalau misalnya tunai dan cash, ada pengurangan harga lagi enggak? Ya kan? Atau bilang kredit, hutang, berapa? Dia harus jelaskan, per bulan sekian, insya Allah selama 6 bulan lunas. Nah, itu maksudnya bayana tadi itu. Bayana itu bisa ya dua-duanya saling menjelaskan. Si penjual menjelaskan barang itu gimana keadaannya, si pembeli menjelaskan transaksi pembayaran dia. Nah, ini hadis ya kita katakan menjadi tolak ukur kita atau patokan bagi kita bahwa yang terpenting dalam perniagaan tersebut adalah keberkahan. Sedikit keuntungan gak ada masalah buat kita, namun berkah lebih baik daripada kita banyak keuntungan tetapi tidak berkah. Maka dari itu apabila seseorang melakukan transaksi jual beli, dia harus jujur. Sebagaimana yang saya katakan tadi, jual beli apa? Mobil, motor. Dia harus jujur menjelaskan. Dimana ketika dia membeli mobil bekas ternyata ditipu sampai penjual mobil tersebut ya sama penjual mobil tersebut atau oleh penjual mobil tersebut, dan tidak mungkin baginya untuk mengembalikan barang yang telah dibelinya. Nah, ini kan zalim ya. Jika demikian yang terjadi, maka hendaknya dia tidak berbuat kedustaan yang serupa ketika menjualnya kepada orang lain. Ya, nih, senang banget kan? Antum ditipu ya akhi. Yang benar saat iya, ini mobil pernah tabrakan. Dari mana? Antum boleh memandang anak sebagai ustadz, tapi antum jangan meragukan anak ahli mobil loh. Nih lihat nih. Nih catnya ya, afwan ya. Anak garok sedikit nih. Iya benar. Catnya ternyata palsu nih bekasnya. Kemudian mesinnya juga gak bagus. Subhanallah. Mesinnya apa? Tidak bagus. Nih lihat nih. Kilometernya diganti sama dia. Ini udah lama mobilnya, bukan tahun ini. Bukan tahun ini kilometernya sudah ya diganti. Mengubah-ubah apa? Kilometer kan? Dusta, khianat jelas itu. Enggak jujur banget. Nah, karena dia merasa tertipu, dia jual lagi. Cara menjualnya itu dengan begitu juga. Sama, diam aja. Gimana, pernah tabrakan? Enggak pernah. Kilometernya oke, segini. Iya dong, enggak ada perubahan apa-apa. Bagus ini barang. Subhanallah. Nah, dusta lagi. Karena dia merasa ditipu oleh orang, dia pun juga menipu orang lain akhirnya. Akhirnya dosanya sama. Kan nauzubillah min dzalik ya, seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Nah, ini adalah bentuk apa? Kedustaan dalam perdagangan dan perniagaan. Jika tidak ditanya oleh pembeli, sudah seharusnya bagi penjual untuk menjelaskan sifat sekaligus aib yang ada pada ya mobil tersebut atau barang tersebut. Enggak ditanya, dia enggak nanya. Iya, anak enggak jelasin. Sama nih, maaf ya. Subhanallah. Ibu-ibu paham banget yang biasa bikin baju di tukang jahit. Si tukang jahit itu bukan pemiliknya. Dia juga kerja dengan ownernya ya, yang di tukang jahit tersebut. Dia dengan gaji sekian, kerjaannya ini adalah 3 tem atau ya 4 tem ya seperti itu. Kita tanya, Pak, kalau misalnya bajunya itu kita kasih puring di sini bagus nggak? Bagus aja sih. Ya, kalau kita kasih ini misalnya di belakangnya itu ada warna putih misalnya sedikit, gimana ya? Ya terserah ibu mau bikin begitu. Pak, saya nanya bapak, Pak. Kan bapak ini yang ngerjakan. Bapak ini kan sebagai desainer. Bagus nggak saya pakai dengan badan saya yang big size ini, bagus nggak? Saya mau nanya ini. Nah, karena dia tersebut merasa itu di luar daripada yang seharusnya, karena dia mendapatkan gaji dengan kerjaan berapa tem tadi itu aja, dia nggak mau menjelaskan itu. Karena ini nggak jujur. Kita kan datang ke tukang jahit itu supaya tukang jahit itu menjelaskan baju yang dipakai itu betul-betul sesuai dengan kita, enak dipandang kita, enak dipandang orang lain juga. Kan seperti itu. Bukan tadi ya terserah ibu. Pak, kalau terserah terus saya nggak jadi deh. Terserah, saya ada yang lain juga. Iya, kesel kita. Kita kan ingin tahu model yang terbaru gimana. Ini gamis kayaknya sudah jadul nih tahun 80-an. Ya, coba deh
Subhanallah, Bapak kan ada inovasi-inovasi. Saya juga nggak tahu, ya Allah, kalau Bapak begini saya nggak datang ke sini deh. Kan jadi begitu, kan harusnya dijelaskan. Ya, bagaimana baju yang bagus Bu? Gak bagus deh Ibu yang begitu pakai yang begini. Ini garisnya Bu, kain itu kan agak tipis. Nah, maka alangkah baiknya Ibu pakai puring nih. Kemudian puringnya juga agak sedikit aja, jangan terlalu banyak. Itu kamso banget Bu, ya nggak boleh seperti itu. Kemudian juga kalau Ibu pakai puring begini norak banget. Nah nanti kalau pakai garis-garis begini oke deh, tapi 1-2 aja. Jangan kebanyakan sampai 100 garis-garisnya. Ya, itu nanti orang pada mengetawakan Ibu seperti itu. Nah kemudian untuk kainnya Bu ya, karena Ibu ini big size nggak cukup nih kain yang Ibu bawa. Ini ya tambah lagi. Ini berapa? Ya 5 meter lah ya seperti itu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah. Ini misalnya bukan kita menjelaskan sejelas-jelasnya, bukan begitu Bu? Ibu beli baju apa bikin baju? Beli jadi apa bikin jadi? Ya bikin jadi lebih aman. Yang bikin ini kan kita kan bikin model yang terbaru kan supaya seperti itu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi memang lebih enak tuh subhanallah bikin tapi orang yang ahli. Itu bagus-bagus loh. Subhanallah, antum kalau lihat yang baju bagus yang dipakai oleh ustadz-ustadz yang datang ke sini itu biasa menjahit sendiri. Tapi kalau misalnya endosan ya bang, endosan itu biasa-biasa aja. Ya, itu berarti beli jadi. Ya, tapi yang bagus Quran ininya apa? Biasanya itu dari tukang jahit. Nah ya, tapi tukang jahit yang amanah, yang betul-betul bisa menjelaskan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini contoh saja. Nah, termasuk kan kita menjelaskan sesuatu jujur ya dalam masalah menjelaskan itu. Wallahu a'lam bishawab. Begitu kira-kira. Nah, jangan sampai kita menipu. Pernah suatu hari Nabi kita Muhammad SAW datang ke pasar, melewati pedagang kurma, ya atau makanan. Rasulullah SAW, subhanallah, Rasulullah tidak berbuat, tidak mengucapkan kecuali wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Kalau dilihat di permukaan kurma-kurma tersebut kering semua, bagus semua. Tapi Rasulullah merasa nih ada sesuatu di balik daripada dalam kurma tersebut. Maksudnya yang ada di bawah. Rasulullah memasukkan tangannya ke bawah. Kata Rasulullah, kok kurmanya basah? Kenapa? Oh ya, kata pedagangnya, asabat hussama ya Rasulullah. Kemarin terkena hujan itu kurma, makanya aku taruh di bawah. Kata Rasulullah, afala ja'altahu fawqa ta'am kay yarahun nas man ghassa falaysa minna. Alangkah baiknya antum letakkan itu makanan di atas supaya orang-orang bisa melihat, bisa paham itu kurma basah ya, kena air hujan. Ingat, hati-hati, barang siapa yang menipu maka dia bukan golonganku. Hadis ini menunjukkan bahwasanya perbuatan ghish adalah apa? Dosa besar. Menipu itu apa? Dosa besar, karena dia membohongi orang dalam rangka mengambil apa? Harta dengan cara yang haram. Wallahu a'lam bishawab. Kalau main bangunan juga begitu ya. Kita harus menjelaskan gimana. Ini pakai apa nih anunya semennya? Pakai ini, kita jelaskan kalau dia nanya. Kalau perlu kita secara lengkap, ini luasnya sekian-sekian, luas tanah sih 90 meter. Kemudian tapi bangunan luasnya 150, karena atas bawah Ibu. Ini kamar di atas itu ada 3, kamar di bawah itu ada 1. Kemudian di dapurnya di bawah, bagian belakang. Ruang tamu ada kecil sedikit, itu cukuplah untuk 5 atau 6 orang dari ibu-ibu Abu Rahmah. Kemudian berkaitan dengan mobil bisa masuk 1, motor 2. Kemudian sepeda anak 3, ya seperti itu. Nah, kita jelaskan semuanya. Kemudian berkaitan dengan ini kita jelaskan supaya ada ketertarikan. Ini Ibu kalau misalnya ke atas tuh sinar matahari langsung masuk nih. Subhanallah. Jadi di situ bisa berjemur, ya, bisa berjemur di situ tanpa harus diketahui oleh ya suami tetangga seperti itu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah. Ya kita menjelaskan kan supaya orang itu tertarik kan. Subhanallah. Apalagi tuh yang ibu-ibu ini paham betul.
Ini skincare-nya itu begini. Ini kalau digunakan sekali, masya Allah langsung putih. Itu kemudian itu kalau perlu pakai itu juga ya, serumnya agak diperbanyak sedikit. Pakai yang ini aja. Nah, kemudian ibu-ibu kan langsung tuh masuk keranjang satu. Subhanallah. Nggak tahu beli nggak subuh masuk keranjang doang ya? Ditandain kan itu. Nggak tahu itu benar apa dusta ya. Subhanallah, baju, masya Allah. Oh lama, makasih kan Nurul, masya Allah baju ini. Ya Allah, bunda cut, masya Allah. Masuk. Dia sebut namanya kan. Kena ketahuan tuh di handphone itu ya. Allahu Akbar. Oh ini tinggal 17 biji lagi. Ayo siapa. Oh Bu Juju. Nah. Allahu Akbar. Kadang ketawa sendiri kita lihat itu. Nah, subhanallah. Ada yang begitu. Mudah-mudahan jujur ya. Seperti itu mudah-mudahan. Allahu Akbar. Ini kalau pakai yang begini ini skincare sepekan aja bisa putih bersih. Subhanallah. Belilah ibu-ibu kan. Terus ketika pakai 2 hari aja merah-merah kayak jerawat. Apaan nih subhanallah. Kulit terbakar dan seterusnya. Dusta lagi ya kan. Subhanallah, pintar betul loh ya. Subhanallah dalam menjalankan bisnisnya itu. Wallahu alam bissawab. Nah, jadi ada sifat tidak jujurnya ya, seperti itu. Wallahu alam bissawab. Dan terkadang kan ustadz juga sebagai pengiklan juga kadang. Kayak kita misalnya travel, mau tidak mau, kita pembimbingnya. Nah makanya pihak pemilik travel tuh harus jujur. Hotelnya di mana? Di Mekah ini. Misalnya Mofinfik misalnya di Taur Zamzam dekat dengan Masjidil Haram. Kemudian di Madinahnya ini misalnya Al-Haram misalnya. Jelaskan atau yang lainnya ya, seperti itu. Kalau sekian dalam perjalanan waktu ada perubahan, kita infokan lagi kepada jamaah yang ikut tersebut. Jangan diam aja. Takut dia membatalkan ustadz ya. Berarti bukan rezekinya antum. Tapi kalau antum misalnya diam saja, antum menipu ini. Antum apa? Menipu. Tidak boleh yang demikian. Antum tahu kok ada perubahan. Kenapa antum tidak cerita? Kan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab ya. Jelaskan apa adanya. Kemudian nanti kita jelaskan. Kan iklan. Masya Allah player itu. Saya kadang tertawa sendiri. Kayak kita sebagai ustadz tuh gak paham harganya gitu loh. Masa umroh 23 juta. Gak masuk akal banget kadang gitu loh. Soal tulis murah 23 juta. Datanglah orang itu. Murah nih Pak. Bintang ini, hotelnya di mana? Hotelnya itu 3 kilo dari Masjidil Haram. Atau 5 kilo. Atau 10 kilo. Atau di Ajiziyah. Dibilang kan bohong. Itu bisa jalan kaki paling 5 menit, 10 menit sampai Masjidil Haram. Kakak ditipu kakak. Jauh tuh hotel. Itu pakai shuttle. Apalagi kalau ibu-ibu Babu Rahmah. Kayaknya pingsan duluan tuh. Udahlah jauh banget itu. Nah dapat info itu kan ketika masuk Pak. Kita nggak dapat perlengkapan. 23 itu mana ada cukup perlengkapan. Perlengkapan tambah lagi. Kan menipu lagi itu. Iya kan? Kalau dihitung-hitung sama aja dengan travel yang saya pulang. Sebenarnya 29. Iya kan seperti itu. Nah ini kan taktik dalam berbisnis. Taktik dalam berbisnis tapi menipu. Nggak boleh begitu. Ini kan haram ya kawan. Ya kan orang kan tertarik sampai datang ke situ. Ketika sudah deal, kok kami nggak dapat tas lain lagi. Antum cuma dapat apa itu kulitnya doang apa tuh? Sarungnya doang. La ilaha illallah. Ya Allah kita pikir dapat tasnya, beli tas juga dong kita. Ya kalau misalnya Bapak mau beli, berarti tambah 1 juta Pak per orangnya. Ya Allah. Kain ihram sendiri Pak. Ini sendiri juga. Nah, maksud saya tuh player membohongi enggak? Membohongi enggak? Menjelaskan secara detail kan? Seperti itu. Harus jelaskan sedetil-detilnya. Seperti itu. Jangan kita menipu orang. Apalagi jamaah kita. Terkadang kan Ustaz, kita kan sebagai Ustaz yang membawa kan gak enak banget. Ya Allah, saya juga ditipu sebagai Ustaz oleh pemiliknya yang teman kita sendiri. Ya Allah, ya Rabb, ya akhi. Akhirnya disitulah hubungan gak bagus kan. Anda gak bakal ikut lagi sama antum. Oh Ustaz gak mau. Antum penipu. Dusta antum ini. Ana malu sama jamaah Babu Rahmah, malu. Ya kan begitu.
Anda nggak mau lagi sudah. Subhanallah, kan begitu. Wallahu a'lam bissawab. Begitu kira-kira ibu-ibu ya. Apalagi pakai sumpah lagi untuk melariskan dagangannya. Dusta ini, ngomong dusta. Sumpah atas nama Allah tapi dusta. Ya. Subhanallah. Kayak misalnya masuk toko banyak nih jual pakaian. Kakak. Mampir kakak sebentar. Masuklah kan, ibu-ibu kan nggak bisa lihat barang enak bagus sedikit ya. Masuk, pegang. Ini bagus juga. Berapa ini? 1 juta kakak. Ini bagus loh kak, ininya, ini model kainnya, ini dari katun, ini terbuat, ini langsung, ini build up nih ya. Bukan ya buatan dalam negeri, bukan build up nih, langsung dari luar negeri. Ini dari mana luar negeri? Dari Bangladesh ya, seperti itu. Nah. Ya deh. Ya, ibu-ibu kan kalau nawar kan subhanallah, kita langsung jantungan biasanya. 1 juta, 100 ribu ya. Kelewatan juga. Subhanallah. Naik lagi, pegang, cari lagi. Udah deh 200. Gak sampai bu. Modalnya gak sampai begitu. Naikin lagi. Ya udah deh terakhir deh 300 ribu. Sudah untung sebenarnya. Enggak bu. Wallahi bu, nih bu ya, sebelum ibu datang nih bu ya. Tadi ada juga perempuan yang model kayak ibu juga nih. Pakai bajunya itu kelelawar juga model bagi ibu nih. Seperti itu ya, hijab kelelawar ini. Dia nawar 500 ribu. Demi Allah aku gak lepas. Wallahi, pakai wallah. Padahal gak ada yang datang. Astagfirullah, benar gak? Asal yang penting dagangannya laku. Enggak ada 300. Udah terakhir ya 3,5. Enggak bisa bu, enggak bisa. Jalan sedikit 400. Enggak bu, naikin bu. Ya udah terakhir deh ya 500. Sudah jalan-jalan. Kak, tambahin dikit deh ya. Tambahin dikit. Ya 5,5 ya kak ya, 5,5. Ya deh 5,5. Sudah untung banget udah. Pakai wallah dusta lagi. Allahu akbar. Na'udzubillah min dzalik. Kata Nabi SAW, salasatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ada 3 golongan yang Allah Jalla wa Ala tidak mengajak dia berbicara. 1. Yang kedua, pada hari kiamat kelak tidak dilihat oleh Allah. 2. Yang ketiga, wala yuzakkihim. Allah Jalla wa Ala tidak mensucikan mereka dari dosa-dosa. Yang keempat yang mereka dapat, walahum adzabun alim, mendapatkan azab yang pedih. Ya Allah, ancamannya 4 sekaligus. Tidak diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat kelak, tidak dilirik dan dilihat oleh Allah Jalla wa Ala, tidak disucikan oleh Allah Jalla Jalaluh, dan dipastikan mendapatkan azab yang pedih. Dari 3 golongan tersebut salah satunya apa? Wal munafiqu sil'atahu bil halifil kadhib. Seseorang yang bersumpah palsu atau dusta dalam rangka untuk melariskan dagangannya. Orang yang melariskan dagangannya dengan apa? Dengan sumpah palsunya. Bilang wallahi ini nggak sampai modal kak. Ya Allah kakak nggak kesian sama aku. Modalnya juga belum sampai. Padahal sudah sampai. Pakai wallah lagi. Ya seperti itu. Nah. Sebagian pedagang ketika berjualan, subhanallah ngobrol ya, sumpah agar dagangannya laris manis. Di antara mereka ada yang bersumpah keuntungan yang mereka dapatkan sangat sedikit, ada juga yang bersumpah barang yang dijual sebatas harga modal saja atau yang sejenisnya. Padahal dusta banget. Kita tahu pemiliknya bukan dia cuma pegawai. Mana ada pegawai berani menurunkan harga sampai bosnya itu rugi? Enggak mungkin. Subhanallah. Ya, padahal yang mereka sumpahkan adalah kedustaan belaka dan sejatinya mereka sudah mendapatkan keuntungan dari harga tersebut. Disebutkan di dalam hadis ya Abdullah bin Mas'ud yang sudah kita bacakan sebagai bab pembahasan yang pertama dari bab yang kelima ini. Wa iyyakum wal kadhiba. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Waspada dan hati-hati dengan sifat dusta. Karena sesungguhnya kedustaan menunjukkan kepada kefajiran dan sesungguhnya kefajiran menunjukkan kepada neraka. Allahu akbar. Hati-hati yang demikian. Wallahu a'lam bissawab ya. Maka jangan sampai kita tersebut mengada-ngada ya. Subhanallah, hati-hati yang demikian.
Nah, insya Allah pada pertemuan yang akan datang bulan depan ya, kita lanjutkan lagi dua sifat lagi, yaitu husnul khaliqatin, ya, berakhlak yang mulia ketika berdagang, dan terakhir ya kita katakan kita menerima makanan yang halal, maksudnya hasil bisnis kita dan dagang kita tersebut betul-betul halal. Wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan ibu-ibu? Bapak ada? Nggak ada. Tayyib. Ustadz, bagaimana? Waduh, dengan sistem kredit tapi aman dari riba. Kredit itu kan boleh sesuai dengan kesepakatan, misalnya selama di dalamnya tidak ada unsur riba, tidak ada unsur kezaliman, tidak ada unsur tipu menipu, kan seperti itu. Dan juga tidak ada sesuatu yang goror. Misalnya, saya jual rumah 1 M cash. Subhanallah, kata ibu-ibu, Ustaz, nggak ada duit Ustaz cash 1 M. Saya pingin cicil. Kredit itu cicil nggak? Iya kan, nyicil, utang, tapi cara cicil. Boleh Kak, tapi harganya naik. Karena aku dirugikan kalau misalnya pakai cicil tersebut. Nah, dinaikkanlah menjadi 1,2. Disepakati per bulannya sekian. Jelas ya? Nah, itu 2 harga dong Ustaz. Enggak, 1 harga. Tetap yang menjadi keputusan 1 harga. Kakak kalau pingin cash 1 M. Tapi kalau pingin kredit, cicil 1,2. Setiap bulan sekian, 1 tahun lunas. Oke, fine begitu. Nah, itu enggak ada masalah. Tidak ada unsur riba di situ. Tidak ada unsur penipuan dan seterusnya. Wallahu alam bissawab. Baik, Bapak Ibu, izin 1 menit saja. Baik, Bapak dan Ibu, jelas ya. Jadi itu kredit yang dibolehkan seperti itu modelnya. Dan itu bukan 2 harga juga, 1 harga tetap. Ustadz, akad nikah kan sama seperti jual beli. Sebenarnya tidak sama ya, meskipun ya kita tidak berani mengatakan itu sebagai transaksi ya. Meskipun di dalamnya itu kita katakan ada suatu perjanjian lah kita katakan. Ya, bagaimana bila seorang ayah yang tidak menjalankan amanahnya perihal mendidik anak-anaknya agar mengetahui ilmu tauhid misalnya. Ya begini ya. Itu kan kewajiban dari seorang ayah kepada anak-anaknya atau seorang suami kepada istrinya. Salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang ayah dan juga kewajiban seorang suami ya, mengajarkan din dan agama. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah At-Tahrim, surah ke-66 ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian dan jagalah keluarga kalian, istri dan anak kalian dari siksa api neraka. Maksudnya kata Ali bin Abi Thalib, "Allimu auladakum ad-din wa addibuhum bi akhlaqil Islam." Tolong ajarkan kepada istri dan anak kalian tentang din, tentang agama. Kenalkan kepada mereka yang mana yang halal dan yang mana yang haram. Dan kenalkan kepada mereka ya yang mana perintah Allah dan yang mana larangan, dan tolong ajarkan adab dan etika. Jadi kita katakan ya itu secara tidak langsung adalah perjanjiannya dia kepada Allah Jalla wa'ala. Ketika ijab dan qabul itu ya amanah ya diserahkan oleh seorang ayah perempuan kepada mantunya, seperti itu. Tapi bukan dikatakan jual beli ya. Pernikahan itu bukan jual beli ya, hati-hati nih. Memang sih ada mahar, kita katakan ada ijab dan qabul. Tapi bukan, tidak sama ya. Akad nikah itu sama seperti jual beli, jangan disamakan seperti itu. Ini lebih besar lagi, yang masalah akadnya itu lebih besar. Meskipun di situ seakan-akan ada transaksi ya, ada ijab dan qabul tadi itu. Tapi bukan berarti sama seperti jual beli. Bahaya betul kalau misalnya seseorang mengatakan pernikahan itu sama seperti jual beli. Itu mau jual anak perempuan gitu maksudnya. Kan nggak begitu ya. Tidak seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Tapi kita sebagai suami tentu paham kewajiban. Kita sebagai ayah tentu paham kewajiban. Kita sebagai istri pun juga apa? Ibu-ibu paham kewajiban tersebut.
Jelas nggak Bu? Jelas nggak nih? Jelas nggak? Jadi ya kita katakan pernikahan itu bukan apa? Bukan jual beli. Kita katakan akad nikah itu bukan apa? Bukan jual beli, meskipun seakan-akan di situ ada transaksi antara seorang ayah dengan mantunya. Ada ijab dan qabul tadi itu. Tapi kan bukan bahasanya saya jual anak saya kepada kamu ya, kan nggak begitu. Nauzubillah min dzalik. Ya, seperti itu. Jangan. Betapa murahnya perempuan kalau dikatakan istilah tadi itu akad nikah itu dengan sebutan jual beli tadi. Nauzubillah min dzalik. Tapi ibu harus paham, mengerti. Masing-masing itu punya kewajiban. Suami punya kewajiban, istri punya kewajiban. Wallahu a'lam bissawab. Izin Ustadz bertanya, kalau kita berdagang, beberapa keuntungannya yang boleh kita ambil. Berapa keuntungan yang boleh kita ambil? Masalah keuntungan itu terserah kepada kita. Cuma kalau kita mahal-mahal, orang gak datang lagi ke kita. Itu aja sih masalahnya. Misalnya saya modal cuma 1 juta. Saya jual dengan ibu-ibu yang ada di Babur Rahmah ini 10 juta. Untung 9 juta. Boleh enggak? Boleh aja. Ini barang enggak ada di sini. Subhanallah. Kita katakan. Tapi suatu saat ibu tahu, harganya cuma 1 juta. Si Azhar mahal banget tuh jualan. Aku enggak mau lagi deh beli dari si Azhar. Kan begitu. Jelas ibu-ibu? Kalau ibu mendapatkan barang yang sama dari orang lain, kan seperti itu. Jadi keuntungan itu kembali kepada kita. Dosa enggak Ustadz kalau kita misalnya untuk mendapatkan keuntungan itu banyak misalnya? Enggak dosa. Sesuatu yang wajar aja kita katakan. Kita enggak mungkin menjelaskan kepada siapa? Kepada pembeli modalnya kita. Kan enggak mungkin. Modal saya 100.000 Kak. Enggak mungkin itu. Terasa nggak mungkin. Ibu tanya juga modalnya berapa? Aduh, ini bukan dagang namanya kalau nanya modal itu, kan bukan begitu. Kan katanya harus menjelaskan Ustadz. Ya tapi dalam hal ini kan ini rahasia dong. Nggak bisa kita menjelaskan seperti itu. Nanti insya Allah ya lain waktu insya Allah paham begitu. Nggak ada kan kita dapatkan di zaman para sahabat mengatakan modal saya sekian, kamu mau bayar berapa? Nggak mungkin, pasti pembeli mencari yang paling murah itu. Misalnya 1 juta 50 aja ya, jadi 50.000. Nggak mungkin 1.200.000 tuh. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz qadarallah, 3 tahun yang lalu saya dan suami ditipu oleh kakak ipar sendiri. Perempuan lagi kakak ipar tersebut. Dalam bisnis dan usaha kami. Padahal dia sudah ngaji Ustadz, pakai cadar lagi. Loh, ini nggak jamin. Saya berapa kali sudah ngomong. Ini nggak jaminan. Allahu Akbar, subhanallah. Ini kan kata Umar bin Khattab tadi, antum nih ngasihkan usulan sahabat kita tadi itu supaya jadi gubernur di daerah ini. Apa alasan antum? Apa kelebihan dan keistimewaannya? Oh, dia setiap hari sholat duha, tahajud tiap malam. Kemudian dia tersebut suka puasa sunnah. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kamu pernah safar nggak sama dia? Nggak pernah. Pernah nggak berbisnis masalah fulus dengan dia ini? Nggak pernah. Subhanallah. Terkadang kan ketahuan, ya Allah, alhamdulillah ini nggak ada di Babur Rahmah sih. Di pengajian yang lain, ikut travel kita misalnya ya kan, bukan saya sih yang punya, saya pembimbing doang. Ya Allah, kelakuan ternyata seperti itu. Ya Allah, seram banget kakak kita ini misalnya kan. Kaget-kaget kita. Ketika safar tuh. Ya Allah, ternyata berani banget sama suaminya. Suami sampai dijewek di hadapan Ustadz. Ya Allah, ya Allah. Saya pikir baik banget. Allahu Akbar. Naam. Subhanallah. Nah kata, pakai cadar. Jilbab panjang, kelelawar. Apalagi, tapi kan itu nggak jaminan. Berjenggot nih kayak antum misalnya. Apakah menjaminkan antum jujur? Insya Allah mudah-mudahan. Tapi anak nggak berani misalnya ada yang datang, bang itu ustadz yang si fulan itu gimana ya mau amalahnya? Nah aku nggak pernah mau amalah sama dia. Tapi dia memang ngaji sama aku. Tapi aku nggak pernah berbisnis sama dia. Ya coba aja dia dulu. Tanya-tanya sama yang lain. Tanpa tanya dia akhirnya langsung berbisnis. Ditipu. Sat murid inti sat. Yang jenggotnya segini sat. Nipu anak sat.
2M belum dia kembalikan duit anak. Subhanallah. Kita urusan apa? Antum sudah anak kasih tahu, anak nggak tahu. Cuma antum tetap aja memaksakan. Nggak ada jaminan seperti itu. Jangankan murid, ustadz itu nggak ada jaminan kan? Ustadz baik-baik semua. Cuma dalam persoalan apapun kadang ada khilafnya. Kadang ada khilafnya kan seperti itu. Wallahu a'lam. Makanya coba dulu dikit-dikit dulu deh antum coba. Ya, coba misalnya mulai dari yang 50 juta dulu deh, jangan yang MM-an dulu. Ya, coba yang 2 digit dulu lah, coba antum 2 digit, baru yang 3 digit. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Jadi sakit hatinya kalau antum ditipu enggak terlalu sakit itu. Wallahu a'lam bissawab. Jelas Ibu-ibu? Nah, ini tadi itu. Ibu cuma sekedar cerita sama saya, tapi bukan berarti ya orang yang di kajian itu pasti lebih baik, Bu. Orang yang di kajian itu, orang yang datang ke kajian itu insya Allah lebih baik daripada yang nggak ngaji. Cuma dalam masalah berbisnis, berdagang, wallahu a'lam. Kita nggak tahu. Subhanallah, di zaman sahabat Nabi ini sahabat, pernah nggak ada terjadi kekacauan di antara 2 sahabat dalam masalah bisnis dan dagang? Pernah. Kurang apa itu? Nah, subhanallah, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 65, ketika ada 2 orang sahabat bertikai masalah dunia, iya kan? Datang kepada Rasulullah SAW, kemudian diputuskan oleh Nabi. Artinya kan ada permasalahan, itu ada. Wallahu a'lam bissawab. Nah, sekarang lalu sampai sekarang Ustadz saya tetap menuntut dia dan suaminya untuk mengembalikan hak-hak kami yang sudah dia tipu. Juga saya juga bilang sama suami saya bahwa saya tidak mau bertemu kembali dengan dia. Kebetulan penipu itu adalah istri dari kakaknya suami. Waduh. Ipar nih, aku kan sudah ngomong tadi. Jangan berbisnis sama orang dekat, bahaya. Kan sudah dibilangin tadi. Tapi ini dulu Ustaz, sekarang sih nggak lagi. Jangan. Kalau sama orang dekat itu kan larinya kemana-mana tuh. Ini suami, ini kakaknya suami, bayangkan. Kan kakaknya dia, kakak mau suruh suami kakak berantem sama kakaknya sendiri. Bunuh-bunuhan gitu. Sudahlah. Apa kesimpulannya Ustadz? Maafkan. Mau dikata apa? Kalau dia bisa bayar alhamdulillah, nggak bisa bayar ya sudah. Ini kan perang dunia ini. Nggak mau ketemu. Ini kan berarti suaminya nggak boleh ketemu juga. Yakin saya seyakin-yakinnya. Ini kan yang nanya sudah ngaji nih. Iya kan? Yang nanya sudah ngaji. Bukan begitu? Boleh mencurahkan hati ya, curhatnya seperti itu nggak ada masalah. Cuma kan sikap tidak memaafkan juga bahaya. Apalagi ada kaitan dekat dengan suami ini. Nah makanya kita tanya, ditipu kenapa? Kan kita kan apa dipakai duitnya? Kenapa sebabnya? Sekarang kamu punya berapa, kembalikan. Toh juga kan kata kakaknya nih, tuh duit suami lu. Suami lu tuh kan adik gue. Duit suami lu tuh duit gue juga. Apa dikata? Gimana mau apa? Subhanallah. Jangan sampai loh Kak, sebab gagal ini jadi bercerai nanti. Takut loh. Ini suami serba salah. Di sini kakak, di sini istri. Allahu Akbar, serba salah. Makanya kan aku kan sudah bilang jangan bisnis sama keluarga. Apalagi saudara sekandung. Udah deh yang biasa-biasa aja. Kalau toh bisnis yang kecil-kecil aja. Ini yang 2 digit, 3 digit ya Allah pusing akhirnya. Berantem ketika di kawinan nanti. Ketemu kan di kawinan pasti ketemu dia. Didatangin. Sudah. Nah, bang, lihat bang. Itu. Ya, harim lu tuh. Istri lu tuh lihat. Sudah matanya mulai tajam tuh. Subhanallah. Yang satu lihat kemana? Ke kakak lu tuh yang pakai cadar tuh loh. Subhanallah. Takut jangan, tolong ya. Tolong dijaga nih. Ini bikin malu keluarga semua. Ini lagi acara kawinan keluarga nih. Benar aja subhanallah. Ketika di toilet gedung tabak jambakan. La ilaha illallah na'am. Makanya saya bilang tadi jangan. Kita saudara, sedara. Tapi Fulus gak bersaudara. Kita ipar. Tapi Fulus gak ada ipar-iparan. Wallahu a'lam bishawab. Nasib deh Bu. Satu-satunya cara ya sudah Bu. Ya itu kan kakaknya suami, berarti kan kakaknya ibu juga.
Mau gimana? Maafkan. Untuk next, udah jangan pakai berbisnis-bisnis lah. Ini kan lagi dari keponakan nanti. Kalau tante itu datang, sudah jangan dibukain pintu ya. Nah ini kan anak-anaknya diajak berantem juga. Subhanallah. Ujung-ujung apa? Putus silaturahim. Kak, maafin deh kak, sudah. Ya, subhanallah. Ustadz sih enak ngomong begitu, nggak terjadi sama ustadz. Ya, kau kan cuma sebagai orang yang baik ngomong, ya kan? Maafkan, mau dikata apa? Toh dia nggak bisa membalikan duit, nggak bisa. Kalau diambil aset seumur hidup bermusuhan tuh. Ambil asetnya tanahnya misalnya, bermusuhan. Seumur hidup akan bermusuhan ini. Allahu Akbar. Begitu kira-kira ya. Allahu Akbar. Macam-macam ya Allah Pak. Udahlah. Sendiri enak berbisnis itu. Kita bosnya, kita apanya sendiri. Ngomel-ngomel sendiri kita. Senang-senang sendiri. Kemudian kalau rugi sendiri. Orang nih lihat kita sudah maju nih. Banyak nggak yang datang ingin join? Banyak yang nggak yang ingin kerjasama? Enggak mau. Ana dulu waktu sakit sendiri. Nah kemudian juga ketika enak sendiri juga. Nggak mau ngajak-ngajakin orang. Sombong banget. Bukan sombong. Cuma ana nggak mau hubungan ana sama antum jadi nggak baik nanti. Kalau antum minta sedekah, ana sedekahin. Kalau antum ingin hadiah, ana hadiahin. Tapi untuk ngajak kerjasama enggak. Bahaya. Jangankan murid, ustadz kerjasama berantem ada enggak? Allahu Akbar. Sampai enggak teguran, bayangkan. Enggak bicara manhat lagi sudah. Enggak bicara masalah tauhid, akidah lagi. Pulus ana dimakan sama dia. Itu aja omongan hari-hari. Sampai ke kajian-kajian. Sampai ada, kalau dia ngisi, ana enggak mau ngisi. Waduh, udah dalam banget masalahnya. Fulus. Astagfirullahaladzim, astagfirullah wa atubu ilaih. Jangan Pak, jangan, sudah. Jalan sendiri aja. Udah, halas. Nah, sama istri aja kita berat nanti kalau terjadi apa-apa. Wallahu alam, tugasnya itu menerima hadiah suami. Ya, kalau istri ingin berbisnis oke. Kalau kita kan tahu kadarnya. Subhanallah. Ya, 100 juta, 200 juta memang buat istri nggak ada masalah. Cuma Meyang, ya, my sweetheart, tolong jangan sampai 3 digit ya. Aku ujung-ujungnya adzan 17 kali nanti. Jelas ya adzan 17 kali, tahu nggak Bu? Masa nggak tahu? Adzan itu sehari berapa kali? 5 kali kan? Kalau 17 kali berarti apa? Offset. Majnun, gila. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Ustadz izin bertanya lagi. Saya jual makanan yang pakai kelapa. Waktu saya buat makanan masih bagus. Setelah diantar ke customer tersebut komplain rasanya seperti basi. Padahal customer yang lain tidak ada yang komplain. Anda sudah minta maaf jika rasa berubah. Tapi Anda merasa saat membuatnya kualitasnya masih bagus. Dan saya sudah cobain sebelum dijual. Lalu apakah saya berdosa ya Ustadz? Ya kalau memang komplainan tolong. Begini aja. Barang itu kembalikan ke saya. Kue tadi kembalikan, saya ganti yang baru. Benar nggak dia itu? Barang basi, Pak? Enggak Pak. Basi di mana? Mulut antum kan yang basi ini. Ya. Enggak basi nih. Oke, kita panggil nih anak buah antum. Cobain. Basi nggak? Jujur. Jangan ngandang ini. Enggak bos, enggak bos. Bosnya yang nakal. Iya kan? Jelas Bu? Tapi kalau memang pas dikembalikan tuh, coba kembalikan kuenya, kita ganti dengan yang baru. Ya, subhanallah. Oh memang basi, ya saya siap bertanggung jawab, saya ganti dengan yang baru. Kan begitu aja. Maksudnya ibu kan, saya jawab nggak usah diganti gitu. Enggak, harus ada caranya. Enggak enak aja. Kita harus bertanggung jawab, enak aja. Nah. Kan gak tahu mungkin kena sinar matahari tadi di rumah. Kena sinar matahari itu yang bawa. Tasnya lupa ditutup. Kan bisa aja basi. Kan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini kan kalau kita ingin makanya tuh dagang tuh jangan setengah-setengah. Siap rugi Pak. Siap rugi Bu. Iya kan siap. Kalau pingin untung terus bukan dagang namanya. Subhanallah ya kan. Itu riba namanya ya kan. Untung terus itu riba namanya.
Wallahu a'lam bishawab. Nah, maksudnya ibu kan gak usah diganti gimana? Enggak bu, ganti kalau memang basi. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, orang tua saya membuka sekolahan dan saya diamanati untuk menjadi kepala sekolahnya karena sesuai dengan pendidikan saya. Oke, cakep. Dan ibu saya menjadi bendaharanya sudah 20 tahun Ustadz. Sekolah berjalan dengan baik dan mendapatkan akreditasi A. Wallah, Masya Allah, bagus nih. Sekolah apa nih? 3 tahun yang lalu ibu saya sakit-sakitan dan keuangan diserahkan kepada saya. Tapi saya tidak mau memegang keuangan, saya serahkan ke guru yang dipercaya untuk memegangnya dan laporan langsung ke kakak saya. Tetapi Ustadz, 2 bulan yang lalu saya dituduh adik saya kalau saya memakai uang sekolahan. Dia bilang saya menzalimi dia. Saya tidak pernah memegang keuangan dan saya tidak pernah memegang guru tersebut. Sudah laporan ke yayasan tentang keuangan langsung untuk membuktikan kalau saya memang tidak pernah memegang uang tersebut, dan ada bukti WA saya selama ini selalu menyampaikan laporan keuangan dari guru ke kakak saya. Selama ini saya selalu subsidi untuk kegiatan sekolah dan saya tidak mendapatkan gaji dari dulu karena saya ingin pekerjaan saya untuk amal ibadah saya saja dan dapat izin dari suami. Oh, ini perempuan yang nanya. Selama ini saya menjalankan amanat karena saya ingin sekolah tetap berjalan dengan baik dan ibu saya senang dan sangat senang dan sebagai amal jariah untuk orang tua saya. Kemarin rapat yayasan keluarga besar untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dan adik saya minta maaf kalau dia bersalah. Saya diminta oleh yayasan untuk tidak mengundurkan diri menjadi kepala sekolah. Saya sudah memaafkan adik saya. Tapi saya takut akan terulang kembali kejadian seperti ini, memfitnah saya ke teman. Saya sering adik saya membuat masalah, tetapi saya selalu mengalah. Tapi saya difitnah, saya sangat sedih. Apa yang saya selalu lakukan? Ini adik apa namanya ya? Ini curhatnya dalam banget nih, panjang, dalam nih, sakit hatinya dalam banget. Subhanallah. Ini adiknya yang salah, ya kan? Adik, subhanallah. Kan namanya kakak beradik itu saling sayang menyayangi, saling hormat menghormati. Ya, seperti itu. Kenapa dia suuzon begitu sama kakaknya? Bilang aja, sebagai kakak kan harus tegas. Dek, kakak ini gak pegang fulus loh. Dari mana kamu menuduh kakak yang mengambil fulus? Tolong bawakan bukti dan saksi. Yang pegang fulus kan si Pulana. Kenapa kamu begitu? Nih kakak bentang-bentang kakak mengalah terus. Ya, kakak sepertinya dizolimin terus nih. Tapi kalau masalah fulus, ya kan? Kakak gak mau ngalah. Kakak memang gak pernah ngambil. Kakak harus membela diri. Karena kalau masalah fulus ini sensitif banget. Sudahnya dituduh macam-macam, ya, godain suami lu lah dan macam-macam. Kakak nggak pernah melakukan itu. Tolong ya, sekali ini terakhir kali. Kalau misalnya adik masih begitu, hati-hati. Ini lain ceritanya. Sudah, kasih peringatan begitu. Ini adik nggak ngaji kayaknya di Babur Rahmah. Kakaknya ngaji. Subhanallah. Ini kan kelewatan. Yang pegang fulus siapa? Kau dituduh dia. Jealous kayaknya sih, ada jealous sih. Adiknya jealous tuh, si mamahnya itu kayaknya lebih sayang kepada kakaknya ini. Karena perhatian, apalagi nggak pernah ngambil fulus di situ. Ini cerita dalam banget ceritanya, sampai cerita nggak ngambil gaji di situ, bahkan kegiatan sekolah dia yang nutupin semuanya. Luar biasa ini. Jealous kayaknya ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Begitu kira-kira ya. Cukup ya. Bapak Ibu, saya ada tugas lagi dari ibu-ibu Babur Rahmah untuk isi kajian di perusahaan Babur Rahmah. Jadi saya cukupkan kajian sampai di sini dulu. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.